Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Vivika, NIM 2006030, jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat, yaitu permintaan perorangan dan permintaan pasar. Ini adalah permintaan perorangan, dan di samping ini adalah kurva efek perubahan harga. Pada gambar A, pada titik ini konsumen membeli 12 unit pangan dan 4 unit sandang yang mencapai tingkat utilitas yang berhubungan dengan kurva indiferensi U2. Terus pada gambar yang B menunjukkan hubungan antara harga pangan dengan jumlah permintaan. Sumbu horizontal mengukur jumlah pangan yang dikonsumsi. Seperti pada gambar yang A, tetapi sumbu vertikal mengukur harga pangan. Titik G pada gambar B selaras dengan titik B dalam gambar A. Pada titik G, harga pangan adalah $1 dan konsumen membeli 12 unit pangan. Garis anggaran pada gambar 4,1A berputar ke dalam mendekati pepotongan vertikal menjadi 2 kali lebih curam daripada sebelumnya. Harga pangan relatif lebih tinggi telah menambah besarnya kemiringan garis anggaran. Konsumen sekarang mencapai utilitas maksimum pada A, pada kurva indiferensi yang lebih rendah U1. Pada A, konsumen memilih 4 unit pangan dan 6 unit sandang. Pada gambar B, pilihan konsumsi yang diubah ini ada pada E yang menunjukkan bahwa harga $2 permintaan pangan menjadi 4 unit. Penurunan harga pangan dengan pendapatan dan harga sandang yang tetap menyebabkan konsumen memilih keranjang pasar yang berbeda. Pada A, keranjang pasar yang memaksimalkan utilitas untuk berbagai harga pangan merupakan kurva konsumsi harga. Bagian B menunjukkan kurva permintaan yang menghubungkan harga pangan dengan jumlah permintaan. Kurva permintaan mempunyai 2 sifat penting. Yang pertama, tingkat utilitas yang dapat dicapai berubah karena adanya pergerakan sepanjang kurva. Yang kedua, pada tiap titik dalam kurva permintaan, konsumen memaksimalkan utilitas dengan memenuhi persyaratan bahwa tingkat substitusi marginal pangan untuk sandang adalah sama dengan rasio harga pangan dan sandang. Selanjutnya, perubahan pendapatan. Efek perubahan pendapatan. Peningkatan pendapatan dengan harga semua barang tidak berubah, menyebabkan konsumen mengubah pilihan keranjang pasar mereka. Pada bagian A, keranjang pasar yang memaksimalkan kepuasan konsumen untuk berbagai pendapatan. Titik A, $10, B, $20, D, $30, menunjukkan kurva konsumsi pendapatan. Pergeseran ke kanan dari kurva permintaan sebagai reaksi atas peningkatan pendapatan ditunjukkan pada bagian B. Titik E, G, dan H masing-masing mengacu pada titik A, B, dan D. Selanjutnya, kurva barang inferior.
Naiknya pendapatan seseorang dapat mengakibatkan berkurangnya konsumsi salah satu barang dari dua barang yang dibeli. Di sini, hamburger merupakan barang normal antara titik A dan B, tetapi menjadi barang inferior apabila kurva konsumsi pendapatan melengkung ke belakang antara B dan C. Efek pendapatan dan substitusi. Jatuhnya harga barang mempunyai dua efek. Yang pertama, konsumen akan cenderung membeli lebih banyak barang yang harganya menjadi lebih murah dan membeli lebih sedikit barang yang sekarang harganya relatif lebih mahal. Yang kedua, karena salah satu barang sekarang lebih murah, konsumen menikmati daya beli real. Efek pendapatan dan substitusi untuk barang normal. Berikut adalah grafiknya. Penurunan harga pangan telah berdampak baik pada pendapatan dan substitusi. Konsumen semula berada pada A, pada garis anggaran RS, ketika harga pangan jatuh. Konsumsi meningkat sebesar F1, F2 pada waktu konsumen bergerak ke B. Efek substitusi F1E mengubah harga relatif pangan dan sandang, tetapi membuat pendapatan real konstan. Efek pendapatan F2 menjaga harga relatif konstan, tetapi meningkatnya daya beli. Pangan merupakan barang normal karena efek pendapatan F2 adalah positif. Selanjutnya, permintaan pasar. Kurva permintaan pasar dapat diambil untuk jumlah kurva permintaan perorangan dari semua konsumen dalam pasar tertentu. Berikut adalah kurva penjumlahan untuk memperoleh kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan tiga kurva permintaan konsumen, DA, DB, dan DC. Pada tiga harga, jumlah permintaan pasar atas kopi adalah penambahan jumlah permintaan masing-masing konsumen. Misalnya, dengan harga $4, jumlah permintaan pasar 11 unit adalah jumlah permintaan dari A dan B 4 unit dan C 7 unit. Selanjutnya, surplus konsumen. Surplus konsumen adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar konsumen untuk sebuah barang dengan jumlah sebenarnya yang dibayar konsumen. Surplus konsumen dan permintaan. Berikut adalah kurvanya. Surplus konsumen adalah keuntungan total yang diperoleh dari konsumsi suatu produk, dikurangi dengan biaya total pemberian. Dalam gambar ini, surplus konsumen dihubungkan dengan 6 tingkat konser yang dibeli harga $14 per tiket dinyatakan dengan bagian yang diasir. Berikut adalah grafik surplus konsumen secara umum. Untuk pasar secara keseluruhan, surplus konsumen dapat diukur dengan area di bawah kurva permintaan. Di atas garis yang menunjukkan harga pembelian barang. Di sini, harga surplus konsumen adalah segitiga yang diasir dan yang sama dengan setengah dikali dalam kurung $20 dikurang $14 dikali 6.500 sama dengan $9.500. Berikut eksternal jaringan. Eksternal jaringan dapat berwujud positif dan negatif. Eksternal jaringan positif terjadi bila jumlah permintaan barang dari konsumen tertentu meningkat
akibat adanya peningkatan pembelian oleh konsumen lain. Bila jumlah permintaan menurun, terjadi eksternalitas jaringan negatif. Efek bandwagon effect. Satu contoh eksternalitas jaringan positif adalah efek ikut-ikutan, yaitu keinginan untuk bergaya, memilih barang karena hampir setiap orang mempunyainya, atau karena iseng untuk ikut-ikutan. Berikut adalah eksternal jaringan positif efek bandwagon. Efek bandwagon merupakan eksternal jaringan positif di mana jumlah barang yang diinginkan seseorang meningkat sebagai reaksi atas peningkatan pembelian oleh orang lain. Di sini, ketika harga sebuah produk jatuh dari $30 menjadi $20, efek bandwagon menyebabkan permintaan atas barang tersebut bergeser ke kanan dari D40 menjadi D80. Selanjutnya, eksternal jaringan negatif, efek Snoop. Efek Snoop adalah contoh eksternalitas jaringan negatif di mana jumlah suatu barang yang diinginkan seseorang jatuh karena peningkatan pembelian oleh orang lain. Dalam hal ini, ketika harga jatuh dari $30.000 menjadi $15.000 dan lebih banyak orang yang membeli barang, efek Snoop menyebabkan permintaan atas barang tersebut bergeser ke kiri dari D2 menjadi D6.